selamat malam. Selamat datang di podcast kita episode 2. Kali ini teman seri-seri kita adalah Kak Ais Nadila. Halo Kak Ais Nadila. Halo semuanya. Kenalan dulu di teman-teman kamera nih. Kenalnya gimana nih? Nama, terus alamat juga boleh, status juga boleh Kak ada ya. Terus apalagi Diceritakan alamiah secara umum aja. Oke, nama aku Ais Nadira Rahmawati, bisa dipanggil Dila aja kak, biar lebih singkat. Asal aku dari Tulungagung, sekarang aku merupakan mahasiswa di Politeknik Mercusuar Indonesia juga, dengan program studi kebidanan. semester berapa Kak Del? Semester 4, iya. Ini bau-bau mulai sibuk ya Kak? Iya, sudah mulai ada gencatan untuk mencapai ladder AMD. Amin amin, semoga dilancarkan Kak Del. Amin. Kadel, alamatnya di mana sih kalau boleh tahu? Iya, di Kabupaten Tulungagung, tepatnya ada di Kecamatan Kalidawir. Kalidawir. Iya. Oh yang ini ya, tepi-tepi itu ya, dekat pantai, dekat pantai. Iya, iya ada sih, tapi Kalidawirnya kalau aku masih masuk ke daerah yang dataran rendah, ya sejauh ada di pantai gitu ya. Kadela di sini ngekos atau promenade? Kos kak, nggak puas kalau disuruh BP. Emang berapa perjalanannya berapa lama sih Kak? Estimasi waktu itu 1 jam lebih udah cepet. Kalau 1 jam nggak bisa sampai. Soalnya ya Tulungagunnya itu paling sana sih. Yang ujung itu ya? Yang ujung. Sama sih kayak kalau aku dari Blitar nih Kak. Kalau dari Blitar juga sejam segitu. Jadi aku juga ngekos sama Karirnya juga konsesi ya. nanti kapan-kapan kita ngopi boleh loh Kak Dela. Boleh banget kita bahas-bahas yang main di trending topik gitu ya. Ngomong-ngomong soal seri-seri langsung aja nih ada titipan pertanyaan dari teman-teman kayaknya banyak nih Kak Dela. Kita mau bahas apa sih kak tuh malam ini? Kalau boleh tahu sharing-sharingnya sebelum ke pertanyaan. Oke. Nih temanya dari Kak Watria dan Kak Putri ini adalah academic versus skill. Menarik banget sih. Lagi trending loh ya. Lagi rame. Lagi rame. Dari judul udah kebayang ya Kak, ini kayaknya sangat-sangat menginginkan teman-teman untuk dibahas, dikupas sampai tuntas nih. Mungkin lebih ke sharing-sharing aja ya kak. Iya, Jadi kak Regina juga. iya maksudnya begitu. Jadi nanti semoga setelah sharing-sharing ini dapat insight baru, Ya, betul. terus juga ada gambaran. Ya. Oke, pertanyaan pertama langsung aja ya Kadel. Kadela. Mengapa akademik sering dianggap prioritas dalam sistem pendidikan umum? Nah, kenapa nih? Kalau menurut Kadela sendiri kenapa? Kenapa akademik itu penting dan mesti prioritas di pendidikan ini? Nah, oke. Kalau menurut saya pribadi, kan akademik itu nggak jauh dari pendidikan. Dan kebetulan saya ini orang yang memegang kunci atau memegang apa ya namanya prinsip bahwa pendidikan itu merupakan hal penting untuk kamu dapat meraih sesuatu yang kamu inginkan gitu. Jadi pendidikan itu faktor yang penting dan di situ termasuk akademik juga gitu kan ya. Kenapa akademik itu masih jadi prioritas? Jadi kita kan ini istilahnya kalau istilah perbandingan antara anak tetangga sebelah dengan anak akademik kan merupakan hal yang wajar ya. Iya. Apalagi di daerah kita ini masih banyak seperti itu ya. Bahkan banyak yang trauma banget nih gara-gara dibanding-banding. Kayak sepakat. Ya, Ini kenapa sekali ya. ya karena saya tumbuh di desa, mungkin masih banyak menemukan kasus kayak gitu Kak. Mungkin itu tergantung faktor lokasi juga gak sih? Iya. Tapi kan kalau mulai di era yang sekarang, nah skill itu udah penting banget juga sih. Apalagi di zaman modern, di zaman semua yang di digital ini. Kalau kita nggak punya skill yang khusus juga, itu kita bakal dikendalikan oleh zaman. Tapi bukan kita yang mengendalikan, gitu kan? Malah dikebalikan gitu. Jadi sebenarnya itu mindset akademik itu jadi prioritas itu harus mulai diubah ya. Tapi juga jangan sampai menghilangkan karena memang proses dalam mencapai akademik itu kan ada beberapa hal dan itu merupakan runutan yang nantinya bisa untuk mencapai kita dalam mengelupas atau mendapatkan sebuah skill. Kalau menurut aku gitu sih. Oke, sepakat. Jadi Kadela setuju ya, tim pro atas akademik ya. Iya,
kalau nggak pro banget, lebih ke ya akademik itu penting, tapi jangan salah juga kalau skill itu lebih penting. Karena kenapa sih? Karena ya memang di dunia kerja sekarang itu nyatanya tuh skill tuh lebih didirikan. Iya, iya. Kalau kita ngomongin dunia kerja hanya sebatas kamu tuh titelnya apa sih, kamu dari kampus mana sih, itu merupakan pemikiran yang sangat sempit sih menurut aku. Juga iya kan. Iya, sepakat. Sekarang tuh banyak loh dari anak-anak bahkan yang belum mahasiswa atau masih anak SMA itu bisa berpenghasilan lebih dari kita. Iya. Itu karena apa? Mereka punya skill yang bisa mereka kembangkan dan mereka improve sehingga menjadi sesuatu. Bener kan kak? Iya, sepakat Tuh. soalnya aku juga punya temen, dia waktu itu kenalan sih, dia belum kuliah dan sepertinya dia belum berminat untuk kuliah, dan dia udah dapat penghasilan bisa dibilang 2 digit kak, itu per minggu ya, karena freelance-nya dia itu emang remote yang dari luar negeri gitu. Tuh skillnya berarti emang benar-benar dimanfaatkan hidup pasar ya. Nah itu sih. Tapi kan kalau semisal kita bisa diiringi dengan pendidikan ataupun akademik, skill itu menurut saya akan lebih bisa, lebih bisa complicated banget gitu. Lebih bisa istilahnya lebih luas. Iya. Ya, jadi itu orangnya tuh nggak ingin di situ. Jadi pendidikan itu atau akademik itu menunjang skill. Berarti kayak lebih berkembang gitu ya kak. Bener banget. Seperti semuanya targetnya si A nih kayak gini, tapi dengan adanya tunjangan pendidikan itu nanti bisa melampaui target tersebut. Sepakat. Jadi keduanya itu hal yang harus sangat penting sih, gitu. Akademik dan hasil tuh nggak boleh berat sebelah. Sepakat sama Fadli tadi. Tapi kak, kan kalau di kalangan mahasiswa sendiri nih, kita sendiri kan kayak bingung. Sebenarnya nih tujuan akademik ini untuk apa? Tujuan akademik. Iya, kalau kita yang udah nyemplung di kampus nih. Tujuan akademik itu sebenarnya kan adanya akademik itu kan untuk pembentukan karakter ya. Dimana karakter itu kan juga hal yang nggak kalah penting apalagi di dunia sekarang. Di dunia yang serba modern, serba digital. Iya. Kalau kita nggak punya karakter yang kuat, sudah habis kita zaman. Makanya gunanya adanya akademik yang merupakan nggak jauh dari kata pendidikan itu penting banget untuk membentukan mahasiswa tuh yang berkarakter. Ini kan lagi gencar juga ya, membentukan seorang mahasiswa yang berkarakter itu gimana, karena ya itu nanti kedepannya itu dari karakter itu bisa dikembangkan ke banyak hal, kita menjadi pribadi mungkin yang lebih kuat kepada apa yang jadi tujuan kita. Itu kan juga merupakan salah satu fungsi dari adanya karakter. Gimana lu? Nih sedikit curhat ya kak, kan aku nih jurusan IT ya kak. Nah, dan aku tuh merasa, di IT itu kan juga kayak ngembangin skill. Benar. Dan aku ngerasa di semester 4 ini belum ada matkul yang aku bener-bener, ini aku bisa banget nih, belum ada. Itu gimana nih? Mungkin teman-teman ada yang relate juga. Jadi ada baiknya gimana kak? Kayak ngembangin skill aku harus kayak gimana ngembangin skillnya? Aku harus mungkin cari temen diskusi atau gimana gitu. Kalau sebenarnya masalah itu sih sama juga ya, saya rasakan. Soalnya saya ada gina berjuta, saya kembang. Saya ini masih cari-cari, masih raba-raba tuh kayak apalagi di dunia kebidanan ya. Karena kan sekarang kan ibaratnya presentase lapangan pekerjaan dengan pencari kerja itu sangat atau ya perbandingannya satu dengan banding 10. Wah ya, jadi tuh pencari kerjanya itu lebih banyak banget. Ini khusus bidang kesehatan atau menyeluruh kak? Menyeluruh. Ya. Kalau di IT itu kan luas banget ya kak, bener nggak sih? Ini sekarang di digital tuh IT kan pastinya berperan besar juga gitu loh. Iya, sepertinya seperti itu. Dan nanti ya ada juga loh jurusan semuanya jurusan IT tapi kerjanya gak sesuai IT gitu. Ini kita hari lagi gimana? Menarik sih. Apakah harus bekerja sesuai jurusan? Itu kan Ya kayak skillmu tuh di IT nggak berguna, nggak digunakan gitu katanya. Soal pendapat bahwa memang ketika kamu bekerja itu tidak sesuai harus dengan latar belakangmu apa. Kan kembali ke skill. Iya, itu kan. Makanya mengapa sekarang tuh banyak banget rata-rata bahkan 87% ya. Di Indonesia itu banyak sekali mahasiswa itu yang salah jurusan.
Wow, sepertinya semua relate ya teman-teman. Mana ya sih? Teman-teman yang di belakang kamera juga sampai jempol-jempol itu antara ramai-ramai. Iya, Artinya sangat mewakili keresahan kita semua. ya sama jurusan dan itu nanti berdampak ke apa? Ke pekerjaan juga kan. Mungkin passion dia itu tuh nggak di situ, tapi dia nggak berjurusan di situ. Nah maka dari itu mengapa banyak sekali yang mengambil pekerjaan itu nggak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tapi menurut saya itu sih nggak masalah ya, selagi lewat pekerjaan itu merupakan sesuai passion dan bisa ia kembangkan itu kan malah justru lebih baik itu gak sih? Kalau bisa bermanfaat, sesuatu yang bermanfaat bagi dia tuh bisa diberikan kepada orang lain ya. Gitu. Nah, nih teman-teman dapat jawaban gak ya di belakang? Semangat. Semangat. Oke, pertanyaan kedua nih dari teman-teman juga. Peran skill dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan dunia kerja saat ini. Menurut Adela gimana? Peran skills. Oke. Peran skill itu berperan besar banget sih ya kak. Tahu kan yang lagi boomingnya apa kak? Oh iya iya. Iya kan? Tadi di Twitter juga trending satu kan. Ya betul. Ada salah satu kampus ternama, kayaknya nomor 1 ya se-Indonesia atau nomor 2 gitu se-Indonesia. 10 besar lah. Nah ya pokoknya Besar katanya. ada di rank 3 besar ya benar. Itu ngoceh-ngoceh di sosmed kak, dia bilang, aku lulusan ini loh, tapi kok yang diterima kerja pak itu yang yang ijazahnya itu cuma SMK atau sederajatnya lah. Nah tapi di balik itu CV-nya itu pengalamannya segudang. Kayak kerja di luar negeri, di London, Diamond dari Amerika, Singapura gitu. Nah, jadi gimana nih Kak? Menurut Kak Dela? Oke, jadi kalau kita bahas masalah dunia kerjanya dengan masalah titel, masalah kamu lulusan mana itu berarti masih sering banget ya pikirannya. Wow, Iya gak sih? iya sangat Karena sangat. dunia kerja sekarang itu memang benar kita tuh dituntut untuk punya skill. Nah itu sudah ada beberapa contoh pemaparannya ya teman-teman. Bagaimana ternyata tuh seorang yang nggak bertitel bahkan mungkin pendidikannya yang tadi SMK sederajat itu bisa mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik dari seorang lulusan yang dari mahasiswa lulusan universitas ternama di Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan apa? Pengalaman gitu nih, ternyata student. Nah, pengalaman itu kan menumbuhkan skill ya, karena nah dari situ dunia kerja itu mendidik orang yang punya skill di dunia sekarang. Jadi teman-teman yang masih sombong, kalian lulusan kuliah kampus-kampus ternama, hey, masih ada langit di atas langit yang pengalamannya lebih dari kalian. Jadi bangun kita cari pengalaman bareng-bareng. Intinya berlomba-lomba ya di zaman sekarang. Jangan sampai pertanyaan dikendalikan, tapi kita harus bisa mengendalikan. Awas aja, ngoceh-ngoceh dah. Kalah saing sama bapak-bapak lagi. Oke, lanjut ya Kak Dela. Ini pertanyaan ketiga. Mengapa sih orang berpendapat bahwa pengembangan skill lebih penting daripada pendidikan akademik? Ini justru bertolak dengan pertanyaan yang sepakat lagi. Saya ini siapa sih yang bertanya tadi? Kak Patria nih sepertinya. Atau Kak Grace? Kak Grace ini sepertinya. Apa skill di penting gitu kan? Kembali lagi kan sebenarnya sudah banyak dan sekarang sudah banyak. Maksudnya kan di era sekarang ini tuh istilahnya kalau hanya berbekal titel dan berbekal titel itu nggak cukup ya. Kalau nggak diiringi dengan skill. Karena apa semua sekarang tuh zamannya sudah canggih kak. Ya kan apalagi ada AI itu ya. Ya betul. Yang bisa Ada betul. Kalau ingin berbekal nggak ada skill, jangan sampai kita tuh jadi robot industri. Nah itu nggak benar banget. Ngeri saya kan, ngeri kan, ngeri. Maka dari itu kita tuh harus punya skill atau kemampuan. Makanya skill tuh dianggap penting di zaman sekarang. Dan untuk memperoleh skill saya rasa itu sekarang tuh untuk mengasah skill ya dalam zaman itu tuh banyak banget kok medianya. Sekarang kan udah saya bisa otodidak, mungkin jadi pengalaman video freelance kan banyak banget. Iya. Kan kak itu bisa profile skill juga. Atau ikut organisasi berkumpulan gitu loh, yang suka komputer atau yang suka baca gitu-gitu kan. Banyak banget komunitas organisasi yang di situ kita bisa mengembangkan skill atau kemampuan kita kan di situ. Iya, semangat. Tapi kalau sebenarnya kita otodidak nih Kak, kalau dalam pengembangan skill itu
terlalu ini nggak sih Kak, terlalu lama nggak sih? Atau ada baiknya Kak Dela nganjurin untuk itu tadi nyari teman yang sefrekuensi? Secara otodidak semua kan kembali ke pribadinya masing-masing ya, tergantung dia tuh niatnya mau apa enggak. Yang terpenting itu harus cari niatnya dulu sih untuk pengembangan ini. Iya. Yang pertama niat itu harus dikumpulin dulu, baru nanti medianya kan akan terkumpul. Kita nanti bisa kalau memang nyapai sendiri ya bisa sendiri, atau mungkin nanti cari temennya sefrekuensi tadi. Terus yang gak penting juga harus konsisten atau yang sering banget buat mengasah skillnya terutama. Emang bermasalah di awal kayaknya emang konsisten Iya, ya. konsisten dalam hal apapun kan berpengaruh banget ya. Iya. Seminggu rajin, seminggu lagi males. Apalagi juga ada nih teman-teman mungkin yang relate lagi males dalam perkuliahan. Itu juga kan sepertinya apa namanya menghambat ya Kak. Iya, masih jadi bawah mahasiswa ya, mau sih. Katanya baru ngetik, aduh aku udah baru ngetik segaris nih, baru dapat latar belakang itu rasanya udah kayak ngetik satu makalah gitu ya, itu kayak sini gitu. Baru aja nulis udah aduh pikangku tidaknya mau rebahan nih banyak. Udah scroll aplikasi TikTok udah Nonton Netflix. suka maraton film. Nah, betul. Aduh, kita berarti sama-sama sepakat ya Kak di poin ini. Iya benar. Terus lanjut nih, ini pertanyaan dari Kak Gina nih, namanya mirip sama saya seperti ini. Apa saja keterampilan yang penting untuk sukses dalam dunia kerja saat ini? Oh jadi kayaknya di dalam dunia kerja ini apa sih agar kita sukses caranya gimana? Mungkin seperti itu kalau disingkat. Kalau dari dunia sekarang ya, apa sih keterampilannya penting? Ya itu, kita tuh yang pertama harus ngerti passion kita dulu, dan semua itu harus dicari. Tadi itu juga itu, kita harus kumpulin dulu nih niatnya ada enggak. Iya. Nah, terus konsultan itu juga merupakan salah satu skill, Kak. Jadi tetap ya Kak, konsisten itu tetap ditekankan di situ ya. Gimana Soalnya kan di kerja kan kita harus juga dituntut konsisten ya dalam bekerja juga, nggak boleh nindoor istilahnya. Nah, itu kan jadi itu konsisten itu merupakan hal yang sangat penting gitu. Kak, ini aku kayaknya tanya pribadi sih. Seperti yang tadi Kak Dila bilang, kita juga harus cari pengalaman juga. Nah, kalau di awal-awal merintis kita cari pengalaman, apakah perlu kita kayak nurunin standar kita atau idealis kita? Paling bagus sih menurut saya. Jadi kita harus emang keluar dari zona yang kita ini dan aku banget gitu. Oke, masalah kembali zona nyaman. Iya. Ada seseorang yang nggak bisa berkembang itu karena dia tuh nggak mau keluar dari zona. Istilahnya dia, kalau kita udah merasa jadi ikan yang besar di dalam kolam yang kecil, kita lebih berani berpindah kepada kolam yang lebih besar. Karena apa? Istilahnya kita tuh dalam berpendidikan, dalam berpendidikan proses ini, kita tuh istilahnya tuh aku pernah dengerin kata-kata jadi tak siapa ya yang aku tahu tadi itu ada itu kalau kita sedang menempuh pendidikan itu istilahnya itu kita kan lagi belajar berenang. Karena apa? Karena di kolam renang kita masih bisa sesuaikan suhu airnya, terus bagaimana ombak airnya, seberapa dalam airnya. Jadi di situ kan itu kan masih proses belajar, karena kita tuh masih belajar berenang. Kalau sudah kita keluar, kita sudah lulus kuliah, kita tuh istilahnya sudah dilepas di lautan yang luas. Di situ semua alam yang menentukan. Dan mulai dari temperatur, kedalaman, di situ ada ikan yang lebih besar. Nah, kalau kita nggak berusaha keluar dari zona nyaman tua sekarang nih, ya udah pasti kita tuh dimakan sama ikan yang lebih besar dari itu tadi. Wah, sangat mengenal banget. Ini relate sih di saya adalah mungkin teman-teman juga ada yang relate. Wah, sudah sepertinya tidak bisa berkata apa. Emang harus konsisten sih ya Kak. Benar banget. Yang paling niat kondisi dan kalau untuk memulai sesuatu itu nggak susah. Yang susah itu ya tuh konsisten ya. Kalau istilah Jawanya membabat sesuatu untuk menuju atau maksudnya tuh kayak membabat di awal itu susah nggak kalian? Iya susah. Tetap susah. Tapi itu lebih susah ke konsistennya. Tetap ke situ. Kalau menurut saya ya, konsistennya itu tetap lebih susah. Oke lah. Ini sepertinya saya sudah dapat pencerahan
kebetulan juga dapat pencerahan. Saya juga dapat pencerahan juga ini karena sering-sering dari Kak Reki kan. Aduh, ingat banget saya. Karena menurut saya Kak Dela yang lebih kayaknya berpengalaman gitu. Waduh sih Kak, masih sama-sama belajar di sini. Ya nanti kita lanjut ngopi-ngopi sih Kak, kayaknya harusan ini ya. Kalau bahasa ya. Jadi kalau Kak Regina ini gimana Kak? Kalau setelah kita ngobrol-ngobrol itu akademik sama skill tuh gimana? Saya rasa skill itu penting nggak sih? Lebih yang mana sih? Berkaca dari pengalaman orang di sekitar kita ya. Iya, skill penting. Tapi jalannya akademik itu adalah jalan menuju pengembangan skill tersebut. Sebenarnya apa sih? Iya, kita sepakat dari saling suara. Oke, kayaknya ini udah malam, larut malam, teman-teman udah ngantuk nih yang di belakang. Kayaknya teman-teman yang nonton juga udah sambil ngantuk-ngantuk. Baik, terima kasih Kak Dela sudah mau diajak sharing-sharing di podcast kita kedua, bisa dibilang perdana lah. Iya masih ya 2 kali. Kasih 2 kali. Semoga nanti di kedepannya ada podcast-podcast yang lebih menarik. Amin. Kak Dela masih mau kan jadi teman-teman sharing gitu? Insya Allah. Insya Allah mau ya. Iya. Jadi kita tutup dulu segitu dulu podcast kali ini. Nantikan episode selanjutnya yang lebih menarik bersama teman-teman sharing lainnya. Mungkin yang berbeda pandangan sama Kak Dela, oposisi ya, ada juga nanti. Bisa kita diskusi juga ya. Ayo pertanyaan. Atau nanti kita undang banyak teman sharing-sharing jadi kayak ruang diskusi gitu juga bisa ya. Ini inovasi baru Kak? Boleh. Oke. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Dadah. Dadah.